Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 250341013 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tentang pidato. Yuk kita lihat pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Maulina Hendrik, MPD, teman-teman mahasiswa serta hadirin yang berbahagia. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah dimuliakannya ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena berkat jiwa dan lelah beliaulah kita bisa merasakan cahaya iman dan kehidupan yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul yang sangat relevan dengan masa depan bangsa, yaitu mahasiswa sebagai agen perubahan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya hormati, tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2045. Tahun emas yang menandai 100 tahunnya Indonesia merdeka. Para ahli menyebutkan bahwa periode 2025 sampai 2045 merupakan bonus demografi yang dimana usia penduduk produktif sangat dominan. Siapa usia penduduk produktif itu? Yaitu kita, para mahasiswa, para pemuda bangsa. Oleh karena itu, berbicara tentang Indonesia Emas berarti berbicara tentang diri kita sendiri, tentang kesiapan, kompetensi, karakter, dan kontribusi yang kita berikan. Mahasiswa sebagai agen perubahan sejak dulu. Mahasiswa dikenal sebagai kelompok intelektual yang memiliki kepekaan sosial, kekuatan moral, dan keberanian bergerak. Dalam catatan sejarah, mahasiswa sangatlah membantu dalam berbagai perubahan. Pada tahun 1908, Budi Utomo menandai Hari Kebangkitan Nasional. Pada tahun 1928, para pemuda mencetuskan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1989, mahasiswa sangat berperan penting dalam reformasi. Ini membuktikan bahwa mahasiswa bukan hanya sekedar pelajar, tetapi motor penggerak dalam sejarah. Tradisi ini harus dilanjutkan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Hadirin yang saya muliakan, untuk menuju Indonesia Emas 2045 tidaklah mudah. Ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi. Yang pertama, perkembangan teknologi dan digitalisasi yang sangat cepat. Yang kedua, kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih nyata. Yang ketiga, degradasi moral dan krisis karakter di media sosial. Yang keempat, lemahnya literasi, kreativitas, dan berpikir kritis. Yang kelima, ancaman globalisasi, kompetisi internasional, dan perubahan iklim. Tantangan ini menuntut mahasiswa untuk tidak menjadi penerima informasi, tetapi menjadi pengelola, pencipta, dan penyebar inovasi. Untuk menjadi agen perubahan Indonesia Emas 2045, setidaknya dibutuhkan 4 strategi yang harus dijalankan. Yang pertama, mahasiswa sebagai pemikir kritis. Mahasiswa harus mampu mengaitkan persoalan dengan akal sehat, analisis yang tajam, dan perspektif yang luas. Jadilah individu yang menerima data, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Indonesia Emas 2045 butuh generasi yang berpikir ilmiah, yang mampu membedakan fakta dan opini, serta membangun solusi yang logis untuk persoalan bangsa. 2. Mahasiswa sebagai inovator. Di era teknologi seperti sekarang, inovasi menjadi kunci kemajuan bangsa. Mahasiswa harus mampu mengembangkan kreativitas, kemampuan digital, kompetensi teknologi,
serta mau mencoba hal baru. Karena perubahan dimulai dari hal kecil. Misalnya, satu aplikasi sederhana, satu riset kecil, satu proyek. Karena itu semua berpotensi membawa perubahan besar. Yang ketiga, mahasiswa sebagai penjaga moral dan karakter bangsa. Indonesia Emas 2045 bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga akhlak. Karakter seperti integritas, kejujuran, sopan santun, empati, dan rasa hormat kepada yang lebih tua adalah fondasi untuk kemajuan sebuah bangsa. Tanpa moral, kecerdasan akan disalahgunakan. Tanpa karakter, pembangunan akan kehilangan arah. Maka kita sebagai mahasiswa harus menjadi teladan di kampus maupun di masyarakat. 4. Mahasiswa sebagai penggerak sosial. Mahasiswa harus terjun langsung ke masyarakat untuk memahami realitas sosial dan berkontribusi melalui aksi nyata. Mari kita lakukan hal kecil. Yang pertama, mengajar anak-anak di desa, melakukan kampanye literasi, menginisiasi gerakan lingkungan, atau membantu UMKM melalui ide kreatif. Karena perubahan besar selalu mulai dari perubahan kecil yang dilakukan oleh banyak tangan. Mari kita bayangkan sejenak Indonesia pada tahun 2045 yang diharapkan akan menjadi negara yang maju, ekonomi terbesar 4 dunia, bangsa yang unggul dalam sains dan teknologi, masyarakat yang sejahtera dan keadilan, serta bangsa yang berakhlak mulia serta berkarakter kuat. Perubahan tidak menunggu pada tahun 2045. Perubahan bisa dimulai dari hal kecil, dari diri kita sendiri, atau dimulai dari sekarang. Ada beberapa hal sederhana namun penting. Yang pertama, belajar sungguh-sungguh. Tidak hanya mengejar nilai, tetapi juga mengejar ilmu. Yang kedua, mengembangkan soft skill. Komunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, dan kerja tim. Yang ketiga, menguasai teknologi dan literasi digital. Yang keempat, terus berkarya dan mencoba hal baru meski gagal. Yang kelima, bermoral, beretika, dan berakhlak dalam setiap tindakan. Yang keenam, berkolaborasi dan berorganisasi karena perubahan tidak muncul dari kerja sendirian. Yang ketujuh, berperan aktif dalam masyarakat untuk merasakan langsung apa yang dibutuhkan masyarakat. Jika kita melakukan hal tersebut dengan konsisten, maka kita telah melakukan perubahan yang besar sesungguhnya. Hadirin sekalian, perubahan tidak dimulai dari hal besar, tetapi perubahan bisa dimulai dari satu gagasan kecil, satu keberanian untuk berbicara benar, satu tindakan untuk membantu orang lain, satu keputusan untuk menjadi perubahan yang lebih baik. Dan jika jutaan mahasiswa melakukan perubahan kecil itu dengan terus-menerus setiap harinya, maka gelombang perubahan besar akan terjadi. Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekedar mimpi lagi, tapi menjadi sebuah kenyataan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan satu pesan sederhana. Indonesia tidak menunggu kita untuk menjadi sempurna. Indonesia menunggu kita untuk bergerak. Kitalah generasi yang akan mewarisi Indonesia. Kitalah generasi yang akan menunjukkan wajah bangsa ini pada tahun 2045. Dan kita sebagai mahasiswa hari ini telah membuktikan bahwa kita menjadi agen perubahan. Mari kita songsong Indonesia Emas 2045 dengan kecerdasan, kreativitas, dan semangat dan akhlak mulia. Sekian pidato dari saya akhiri. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau berkurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.